Cerita rakyat dari Kalimantan Selatan berjudul Kisah Datung Ayuh dan Bambang Siwara. Pada zaman dahulu kala, di daerah Batu Bintihan, tepatnya di sebelah barat Pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan, terdapat dua bersaudara yang bernama Ayuh dan Bambang Siwara. Mereka merupakan utusan dari alam Patilarahan oleh Ning Bahatara yang ditugaskan untuk menjalani kehidupan sebagai manusia biasa di dunia. Sebelum diutus, Ning Bahatara telah memberikan buku petunjuk yang berisi ilmu pengetahuan. Ini adalah buku Burincung yang berisi petunjuk untuk kalian berdua. Simpanlah dengan baik. Kalian adalah bersaudara, harus saling menjaga. Kemudian, setelah di dunia, Ayuh dan Bambang Siwara membagi kedua buku secara adil. Kita bagi dua saja buku ini. Bagaimana? Iya, ide bagus. Namun, belum sempat mereka mempelajari isi buku tersebut, tiba-tiba tempat tinggal mereka dilanda bencana banjir. Air akan segera datang. Apa yang harus kita lakukan? Tidak tahu. Tanpa berpikir panjang, Ayuh segera menelan bukunya. Yang terpenting buku ini aman di dalam perutku. Sementara Bambang Siwara segera membaca bagian buku yang diterimanya. Apa ya? Pasti tertulis di sini. Setelah membaca, akhirnya Bambang Siwara mendapatkan petunjuk. Jika terjadi banjir besar, maka gunakanlah batang bambu dan buatlah rakit. Itu bisa membuat aman karena dapat mengapung di air. Nah, lama-kelamaan genangan air semakin tinggi. Bambang Siwara mengajak Ayuh untuk mencari pohon bambu. Ayo, Ayuh, kita harus mencari pohon bambu. Aku akan menebangnya. Untuk apa? Dari buku itu, aku mendapatkan petunjuk bahwa jika kita membuat rakit bambu, maka kita akan selamat. Tidak perlu. Sebentar lagi air akan surut. Dan jika naik, kita tinggal mendaki bukit. Jadi aman, tidak perlu repot. Bambang Siwara tidak puas mendapatkan jawaban dari saudaranya. Daripada kita harus berlari ke sana kemari, bukankah lebih baik kita membuat alat pengapung dari batang bambu? Itu akan jauh lebih aman. Saran tersebut tidak ditanggapi oleh Ayuh, sehingga Bambang Siwara pergi mencari bambu di tengah banjir. Ya sudah, yang penting aku selamat. Bambang Siwara menebang rumpun bambu yang ia temukan di sekitarnya. Kemudian ia mengikatnya menjadi satu dengan bilah-bilah rotan. Dan jadilah rakit bambu yang disebut lanting. Nah, jadi juga rakitku. Tidak lupa aku harus membawa bekal agar tidak kelaparan dan kehausan. Banjir di wilayah tersebut semakin tinggi dan arus airnya semakin deras. Bambang Siwara berjaga di atas rakitnya, sementara Ayuh hanya berdiam diri menunggu banjir surut. Namun tiba-tiba, Ayuh terseret arus. Ia berusaha menggapai rakit Bambang Siwara. Tolong! Tolong! Tolong aku, saudaraku! Tolong! Tolong! Bambang Siwara berusaha menolong saudaranya dengan melempar sebilah rotan. Cepat, tangkap rotan ini. Nanti akan aku tarik. Namun Ayuh tidak bisa menangkapnya. Ia malah terbawa arus makin jauh. Saudaraku! Tidak! Semenjak kejadian itu, dua saudara tersebut tidak pernah bertemu lagi. Diberitakan, Ayuh telah menjadi penghuni bukit-bukit di jajaran Pegunungan Meratus dan dikenal dengan Datung Ayuh. Ayuh juga sering berkelana di hutan belantara. Wujudnya jarang dilihat oleh masyarakat, sehingga mereka menyebutnya Dayim Payumbun, yang berarti tersembunyi. Meskipun demikian, terkadang suara Ayuh terdengar nyaring oleh masyarakat sekitar. Suara tersebut terkadang muncul untuk mengusir burung pipit dan burung lainnya yang mengganggu ladang warga. Menurut cerita, generasi dari Ayuh disebut Urang Bukit, yang artinya mereka yang menghuni daerah perbukitan, dan juga dikenal dengan Urang Pahuluan untuk mereka yang tinggal di hulu sungai Kalimantan. Rata-rata dari mereka bermata pencaharian sebagai petani. Sementara itu, Bambang Siwara yang hanyut dengan rakitnya menuju arah selatan Kalimantan, kemudian melahirkan generasi yang disebut Urang Banjar Kuala.
mata pencarian mereka rata-rata berdagang. Dipercaya, ilmu berdagang yang diperoleh masyarakatnya merupakan warisan dari Bambang Siwara yang diperoleh dari buku Barincung yang pernah dibacanya. Oleh sebab itu, orang Pahuluan menyebut generasi Bambang Siwara dengan dagang. Sementara orang Pahuluan sendiri disebut Dang Sanak oleh generasi Bambang Siwara. Hal ini menandakan bahwa keduanya berasal dari dua Bandang Sanak.